Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan malam ini dengan pembahasan bagaimana perkembangan dan naik turunnya KB di negara Iran. Kemarin kita sudah tahu bahwa Khomeini, Ayatullah Khomeini, dia mempertahankan penduduk sebanyak-banyaknya sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Namun akhirnya dia kesulitan Iran itu dalam memenuhi daya dukung atau kehidupan. Nah, setelah Khomeini meninggal dunia, pelanjutnya adalah Ali Khomeini dan Akbar Hashemi. Jadi dua presiden ya. Ali Khomeini dan Akbar Hashemi. Nah, ini dua presiden ini atau dua pemimpin ini merubah kebijakannya menjadi melaksanakan keluarga berencana. Di situ bedanya. Dengan catatan melaksanakan keluarga berencana ini, tagline yang paling utamanya bukan dua anak cukup seperti di kita, tapi di situ disebut adalah Islam dicintai oleh keluarga yang anaknya dua. Itu tagline-nya. Jadi Islam dicintai oleh keluarga yang anaknya dua. Itu hebat itu, ya. Hebat itu. Jadi dibalik, bukan Islam yang mencintai, tapi Islam dicintai oleh keluarga yang anaknya dua. Itu kampanyenya seperti itu. Nah, apa langkah-langkahnya? Mulai kebijakannya adalah bersetubuh, alias koitus itu diperbolehkan untuk melakukan ajal, atau orang Iran itu nyebutnya naik turun. Nah ini naik turun. Apa sebabnya naik turun? Itu Aki suka inget kemarin juga di beberapa kadar nyebut salah satu kontrasepsi jinjit atau jojodong. Di mana jojodong itu adalah menaikkan tingginya laki-laki, karena katanya kalau main suka sambil berdiri, suaminya pendek, jinjitnya dinaikkan. Tapi setelah dinaikkan, pada waktu mau ejakulasi, ya jinjitnya ditendang sehingga keluarlah di luar gitu. Itu yang Aki kayaknya tapi tidak menurut Islam, menurut Iran itu. Tapi ingat Aki aja ngedongeng itu dengan beberapa teman. Tapi ternyata di Iran itu naik turunnya itu kayaknya seperti itu. Jadi ajal diperbolehkan atau naik turun itu salah satu alat kontrasepsi pada saat bersetubuh. Nah, salah satu Al-Ghazali yang menjadi panutan dari orang-orang Iran, ya. Al-Ghazali ini kita kenalah dengan kitab kuningnya dan lain sebagainya. Dia memperbolehkan ajal dengan 5 syarat, dengan 5 ketentuan. Yang pertama adalah mengurangi biaya pembebasan abid. Karena di Islam itu atau dulu di Iran itu adalah bila anak abid atau anak kukut atau budak ya namanya seperti itu, ya seperti pembantu atau Aki juga tidak begitu paham. Tapi abid itu diperbolehkan dipakai, diperbolehkan dikawin, diperbolehkan disetubuhi oleh yang punya abid itu, ya.
Nah, ini salah satu mengurangi katanya untuk pembiayaan ABID. Karena ABID itu kalau nanti sudah punya anak itu lain lagi biayanya. Ini mungkin agak diulang-ulang begitu. Karena Aki sendiri dengan bacaan-bacaan yang Aki tulis pada tahun 2011-2012 itu banyak hal-hal yang memang belum paham cara-cara seperti itu. Tapi dengan teliti Aki maknai, oh kira-kira ini arahnya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ajal dengan catatan membantu kesehatan ibu hamil dari bahaya melahirkan. Jadi Iran berpendapat seperti itu. Aki suka ingat ke Mama Ali Imron. Jadi jangankan untuk bahaya kawin katanya KB itu. Untuk mempercantik diri pun boleh. Ya, itu perbedaan pendapat dan ulama ya. Itu yang ketiga adalah untuk hidup senang. Jadi untuk hidup senang, untuk hidup bahagia, itu boleh. Yaitu supaya tidak repot mengurus anak. Itu yang ketiga dari ajaran Al-Ghazali tentang ajal. Yang keempat adalah takut punya anak karena kalau lahirnya anak perempuan itu aib. Aib. Ini Aki setuju. Karena Rasulullah diutus ke kita salah satunya adalah meningkatkan derajat perempuan. Itu sangat setuju ya. Kemudian yang kelima, ini para ibu-ibunya itu enggan melahirkan. Enggan hamil. Karena apa? Kok di situ disebut harga diri? Ya. Ada juga yang menyebutkan adalah repot hamil. Yang ketiga, repot ngurus anak. Itu kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang juga orang Barat sudah mulainya sejak jauh-jauh hari tentang pelaksanaan ajal. Jadi ada 5 alasannya. Mengurangi biaya ABID, yang kedua membantu kesehatan ibu, yang ketiga adalah untuk hidup senang, yang keempat takut punya anak perempuan karena aib, dan yang kelima wanita enggan punya atau berhamil atau berpunya anak begitu, punya anak dengan catatan pakai ada harga diri segala macam, repot ngurus hamil, repot ngurus anak dan lain sebagainya. Itu. Namun demikian ada 2 hal ya yang tidak boleh. Nah, tidak boleh melakukan ajal. Kenapa? 1 karena tidak mau hamil. Nah, ini kan penjelasannya agak berbelit-belit. Di satu pihak boleh ya ajal dengan alasan-alasan tadi tidak mau hamil, tapi kalau mau hamil itu tidak boleh di dalam ajaran Islam. Saya mah tidak mau hamil karena hamil itu sunatullah. Begitu. Hanya kalau untuk alasan-alasan yang tadi itu boleh. Ya, jadi mungkin enggan hamil bagi perempuan itu sebenarnya tidak boleh. Tapi tadi ada alasan dia berpikirnya seperti itu. Jadi ini pabelit gitu ya. Jadi perbedaan ajaran agama dengan keinginan. Tapi keinginan itu ada juga yang melanggar aturan agama, itu tidak boleh. Yang kedua, hubungan dengan ABID, kembali lagi. Hubungan dengan ABID itu tidak boleh. Tapi tadi ada pernyataan bahwa boleh untuk mengurangi beban. Ya, tapi hubungan dengan ABID itu adalah tidak boleh dilakukan. Ini yang Aki juga belajar bagaimana dalamnya dan rumitnya perselisihan di Iran dalam melaksanakan berkabin. Karena Iran itu tahun 2010 itu masih ke kita itu 2005 itu udah banyak yang belajar ke kita. Ya, nanti akan Aki cerita sebuah buku yang dibuat oleh Indonesia yang mau diberangkatkan ke Iran itu ditiru semuanya konsepnya, ya. yang dongeng berebut dengan Kang Purkon itu atas perintah Pak Giri yang membuat penmot, Aki yang mendesain di situ dengan teman-teman yang berangkat menjelaskan Pak Purkon. Kenapa ditugaskan Pak Purkon? Karena Pak Purkon pinter bahasa Arab. Karena Aki katanya tidak bisa bahasa Arab, malah Aki disekolahkan ke Amerika, sama sekali Aki nggak bisa juga bahasa Inggris di sana. Itulah uniknya BKKBN. Namun demikian, itu adalah BKKBN kita. Mari kita sayangi. Sekarang juga ini adalah terus problematik tentang BKKBN masih saja. Tapi mudah-mudahan
kita menuju ke arah yang lebih baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.